Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Keberadaan kita saat sekarang ini sangat dipengaruhi oleh apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kejadian atau peristiwa yang menyakitkan di masa lalu bisa jadi masih menjadi luka-luka parah yang apabila tersentuh akan memunculkan rasa sakit yang traumatik. Kita memang tidak bisa melepaskan masa kini dari masa lalu kita. Oleh karena itu kita perlu mengenali akar dari masalah kita yang belum terselesaikan dengan baik. Luka yang kita derita memang nyata dan tidak dapat diabaikan. Untunglah Tuhan telah memberikan kepada kita suatu prosedur bedah untuk menyembuhkan luka-luka parah dalam kehidupan kita. Prosedur itu namanya adalah pengampunan. Meskipun banyak orang Kristen yang masih bergumul dengan masalah pengampunan, tetapi sebagian besar tidak mempunyai pengertian Alkitabiah tentang pengampunan yang sejati. Saya akan sampaikan 3 prinsip Alkitabiah tentang pengampunan yang sejati. Yang pertama, pengampunan sejati itu mengakui bahwa kita telah diperlakukan salah oleh orang lain. Pengampunan tidak sama dengan penyangkalan, pura-pura tidak ada salahnya gitu, atau bahkan pengecilan ketidakadilan. Seperti yang Yusuf lakukan saat ia mengampuni saudara-saudaranya karena telah menjualnya pada perbudakan di masa yang lalu. Yusuf tidak menyingkirkan ketidakadilan. Mereka dalam bungkus kata-kata seperti, "Aku tahu Kak, sebenarnya kalian tidak benar-benar bermaksud menyakiti aku." Atau Yusuf berkata, "Yang sudah berlalu, biarlah berlalu." Tanpa menyebutkan apa kesalahan mereka. Tapi tidak demikian yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Sebaliknya ia dengan terus terang mengatakannya kepada mereka tentang besarnya kejahatan mereka. Kejadian 50 ayat 20. "Memang kamu semua telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Karena tidak mungkin kita dapat mengampuni orang-orang yang kita tidak mau persalahkan. Kalau kita tidak mengakui kesalahan mereka, atau kita mengabaikan dan menganggap mereka tidak bersalah, bagaimana mungkin kita bisa mengampuni mereka? Kesalahan mereka apa yang kita ampuni? Yang kedua, pengampunan sejati mengakui kewajiban orang yang bersalah kepada kita. Pelanggaran atau kesalahan menciptakan kewajiban ketika seseorang berbuat salah kepada kita. Artinya orang itu mempunyai hutang yang harus dia bayar kepada kita. Suatu bentuk ganti rugi akibat kesalahan yang telah ia lakukan. Bukan suatu kebetulan jika kata yang diterjemahkan mengampuni dalam Alkitab itu berasal dari kata afiemi, ya, yang juga digunakan untuk melepaskan seseorang dari sebuah hutang atau kewajiban keuangan. Tetapi sebelum kewajiban apapun dapat diampuni, besarnya kewajiban ganti rugi tersebut harus ia akui dulu. Ada sebuah kejadian di Alkitab yang akan mempermudah kita mengerti prinsip yang kedua tentang pengampunan yang sejati ini. Injil Yohanes 8 ayat yang keempat dan yang kelima. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Sebelum Yesus mengampuni kesalahan atau dosa perempuan yang berbuat zina tersebut, perempuan itu harus tahu betapa besarnya hukuman atau kewajiban yang harus Yesus tanggung atau bayar untuk mengampuni atau membebaskannya. Ayat yang ke-10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka yang hendak melempar kamu dengan batu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya,
tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya percaya perempuan itu tidak akan berani berbuat zina lagi. Karena dia sudah mengetahui kewajiban yang semestinya harus dia bayar sebagai akibat perbuatan salahnya, yaitu dilempari batu sampai mati. Tetapi Yesus telah mengampuninya. Artinya Yesus telah membayar lunas kewajiban perempuan tersebut dengan cara Yesus mati menggantikannya. Demikian juga dengan orang yang bersalah kepada kita yang kita ampuni. Orang tersebut harus tahu besarnya kerusakan, kerugian, luka-luka yang timbul karena kesalahan yang ia perbuat kepada kita. Sehingga ia menyadari betapa besarnya nilai pengampunan kita itu. Sekarang yang ketiga, pengampunan sejati melepaskan orang yang bersalah itu dari kewajibannya kepada kita. Ini prinsip yang ketiga. Saat kita mengampuni seseorang, sebenarnya kita sedang menyerahkan hak kita untuk membalas menyakiti orang tersebut. Karena ia telah menyakiti kita terlebih dahulu. Mengapa kita harus mengampuni orang lain tanpa membalas perbuatannya kepada kita? Alasan terbesarnya kita temukan di surat Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana, ini penting, Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan adalah suatu kewajiban dari orang yang telah diampuni. Kematian Yesus Kristus di kayu salib sudah cukup untuk melunasi kewajiban orang-orang lain kepada kita, seperti juga kewajiban kita kepada Tuhan. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena pengampunan yang tidak layak yang kita terima dari Tuhan yang memberikannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Ada upah tambahan bagi orang yang mau mengampuni, yaitu jika kita mengampuni, kita membebaskan tawanan. Dan kita menemukan bahwa tawanan yang kita bebaskan itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.